warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama kami. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai standar asuhan keperawatan dengan diagnosa keperawatan, resiko ketidakseimbangan cairan, atau pada buku SDKI kodenya D0036. Tapi bagi kalian yang baru bergabung, silakan untuk like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kami bisa memberikan informasi lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat lagi bagi perawat medis dan dunia keperawatan pada umumnya. Berikut ini ada tampilan mengenai standar asuhan keperawatan risiko ketidakseimbangan cairan, kodenya D0036. Sini samping kirinya ada logo rumah sakit, silakan kalian tambahkan. Nanti juga kami pada kolom deskripsi kami akan berikan link untuk bisa dipakai di rumah sakit kalian. Ini ada nomor RM, nama pasien, umur, ruangan, dan kelas pasien dirawatnya di mana. Nanti diisi pada saat melakukan asuhan keperawatan dengan pasien dengan risiko ketidakseimbangan cairan. Diagnosa dan rencana keperawatan. Diagnosanya resiko ketidakseimbangan cairan di 0036 berhubungan dengan prosedur pembedahan mayor, kemudian trauma atau perdarahan, luka bakar, kemudian aferesis, kemudian ascites, kemudian obstruktif intestinal, kemudian peradangan pankreas, penyakit ginjal dan kelenjar, disfungsi intestinal, kemudian kondisi klinis terkait, prosedur pembedahan mayor, penyakit ginjal, kelenjar, perdarahan, dan luka bakar. Ini adalah berhubungan dengan penyakitnya. Nanti kalian per pasien, tergantung pasien, penyebabnya apa. Jadi yang memunculkan risiko ketidakseimbangan cairan ini silakan dipilih. Misalnya ketika pasien melakukan pembedahan dengan operasi yang besar, misalnya laparotomi, kemudian pembedahan spine, tulang belakang, kemudian fraktur femur, itu sangat rentan sekali terjadinya ketidakseimbangan, di mana terjadinya perdarahan yang banyak. Pada fraktur femur itu resiko terjadi perdarahan keluar yang banyak atau rentan sekali terjadi shock hipovolemik. Maka prosedur pembedahan mayor itu akan memunculkan resiko ketidakseimbangan cairan. Seperti kita ketahui bahwa asuhan keperawatan dengan risiko ini adalah belum aktual, artinya belum terjadi. Akan tetapi ini bisa menjadi ancaman jika tidak segera ditangani dan akan menjadi aktual pada kondisi pasien jika tidak segera ditangani. Maka muncullah diagnosa risiko ketidakseimbangan cairan ini karena atas dasar pertimbangan yang menyebabkan perdarahan ataupun kehilangan cairan yang banyak, tetapi sudah mengarah ke tanda-tanda seperti itu, tetapi belum terjadi secara signifikan. Maka diagnosa yang munculnya adalah resiko ketidakseimbangan cairan. Kemudian pada pasien trauma ini bisa menyebabkan perdarahan yang banyak jika tidak segera ditangani. Akibat perdarahan yang banyak ini atau pengeluaran cairan yang banyak ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan cairan. Entah itu pasien itu bisa kolaps ataupun shock hipovolemik. Pada pasien luka bakar juga dengan grade dan persentase yang luas bisa menyebabkan kehilangan cairan yang banyak. Akibatnya bisa sangat rentan sekali terjadi shock, maka timbul risiko ketidakseimbangan cairan. Ini didasari pada luka bakar yang sangat luas. Tetapi kalau cuman sekian persen kemudian luka bakarnya juga tidak besar, tentu diagnosa ini tidak muncul. Diagnosa luka bakar yang besar inilah yang memunculkan diagnosa keperawatan risiko ketidakseimbangan cairan. Kemudian ini berhubungan dengannya ini diisi berdasarkan dengan kondisi. Setelah dilakukan intervensi selama misalkan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, ini ciri-ciri atau
sasaran dari atau kriteria hasil yang ingin dicapai dari asuhan keperawatan yang kita berikan. Pertama ada keseimbangan cairan, kemudian keseimbangan elektrolit, kemudian bagaimana sih status cairan yang muncul atau yang terjadi pada pasien. Kriteria hasil inilah yang akan kita capai atau menjadi tolak ukur dari ketercapaian asuhan keperawatan yang kita berikan pada pasien dengan resiko ketidakseimbangan cairan. Pada keseimbangan cairan ini kode sikinya L03020 meningkatnya dengan kriteria hasil asupan cairan meningkat, kemudian pengeluaran urin meningkat, edema menurun, kemudian dehidrasi menurun, konfusi menurun, tanda-tanda vital dalam batas normal, mata cekung membaik, turgor membaik. Jadi kita ketahui bahwa terjadinya pengeluaran cairan atau ketidakseimbangan cairan, entah itu cairannya keluar banyak, tentu ini berhubungan dengan tanda-tanda vital, kemudian mata cekung jika cairan terlalu banyak, kemudian turgor kulit juga bisanya lebih dari 2 detik pada pasien dengan pengeluaran yang banyak, dan juga terjadinya dehidrasi. Maka ketercapaian atau keberhasilan dalam memberikan ciri keseimbangan cairan tentu berhubungan dengan apa yang sudah menjadi yang disebutkan tadi, sehingga muncul tanda-tanda atau kriteria hasil turgor kulit membaik, mata cekung membaik, tanda batas normal, konfusi menurun, kemudian dehidrasi menurun, edema menurun, dan pengeluaran urin meningkat. Ini keseimbangan cairan. Kemudian keseimbangan elektrolit juga pada pasien-pasien dengan gangguan keseimbangan cairan, yang pemeriksaan lab yang paling menonjol adalah pemeriksaan elektrolit, di mana natrium, kalium, kalsium, magnesium ini ada perubahan. Pada pasien dengan kekurangan cairan, nilai elektrolit pada laboratorium ini akan menurun atau berkurang. Tentu kriteria hasil dari resiko ketidakseimbangan cairan ini, indikatornya adalah keseimbangan atau kriteria hasilnya adalah keseimbangan elektrolit, yaitu meningkat dengan kriteria hasil natrium membaik, kalium membaik, kalsium membaik, magnesium membaik. Selanjutnya status cairan atau L03028 membaik dengan kriteria hasil kekuatan nadi meningkat, turgor kulit meningkat, kemudian urin output meningkat, pengisian vena meningkat, otropneu menurun, dyspneu menurun, edem anasarka menurun, kemudian edem perifer menurun, keluhan haus menurun, tanda-tanda vital membaik, oliguri membaik, dan intake cairan membaik. Inilah kriteria hasil yang akan dicapai pada pasien dengan resiko ketidakseimbangan cairan. Poinnya dari sini adalah bahwa kita seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan ketidakseimbangan cairan, kita harus mengerti bahwa apa sih indikatornya. Pertama keseimbangan cairan, kemudian elektrolit, kemudian status cairannya seperti apa. Kita harus paham juga bahwa pasien dengan kekurangan cairan yang banyak, apa nih yang dilihat atau yang diperiksa. Kalau secara anamnesa fisik tentu tanda kesadaran umum, kemudian kesadaran umum, turgor kulit, kemudian mata cekung apa tidak, kemudian bagaimana kencingnya atau BAK-nya, apakah ada oliguri, tidak ada urin, kemudian bagaimana nilai laboratoriumnya, apakah ada dehidrasi apa tidak, kemudian natrium, kalium, kalsium, magnesiumnya bagaimana hasil labnya. Itulah poin-poin yang harus kita pahami pada pasien dengan gangguan keseimbangan cairan, sehingga kita bisa menentukan status pasiennya seperti apa. Oh ini kekurangan cairan, oh ini cukup cairannya, seperti itu. Kemudian pada pasien-pasien dengan resiko ketidakseimbangan cairan, bagaimana sih kita intervensi keperawatannya agar supaya menjaga pasien tersebut
cairannya tetap terpenuhi, kemudian tidak terjadi shock hipovolemik ataupun tidak terjadi penurunan kesadaran. Yang pertama adalah kita paparkan dua tindakan secara umum ya. Yang pertama adalah manajemen cairan, kemudian pemantauan cairan. Ini karena berhubungan dengan cairan, maka kita focusing pada dua diagnosa ini. Manajemen cairan, monitor status hidrasi, misalnya frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, kelembaban mukosa, tuber kulit, tekanan darah. Kemudian monitor berat badan harian, monitor berat badan sebelum dan sesudah dialisis, monitor hasil pemeriksaan laboratorium, misalnya hematokrit, natrium, kalium, kalsium, berat jenis bun, ya. Kemudian monitor status hemodinamik, MAP-nya berapa, CPP-nya berapa, PAP-nya berapa, PCVP-nya berapa jika tersedia. Kemudian catat intake output dan hitung balance cairan. Pasien-pasien dengan gangguan keseimbangan cairan, baik itu yang aktual maupun yang resiko, sebagai perawat kita harus bisa menghitung intake dan output. Pak, Bu, berapa cairan yang diminum? Sekian. Kemudian kalau bisa kita dikasihkan gelas ukur dengan takaran yang jelas, jadi setiap kali minum dicatat berapa, kemudian urinnya berapa dihitung, dan jika pasien tersebut dipasang drain, dihitung cairan drainnya berapa pada pasien-pasien dengan pembedahan. Kemudian kita harus dicatat semua itu dalam rekam medis atau catatan CPPT, catatan terintegrasi ya. Berapa yang keluar semua itu tercatat sehingga kita bisa memberikan data, oh ini pasien berdasarkan data-data ini terjadi aktual resiko keseimbangan cairan. Kemudian berikan asupan cairan sesuai kebutuhan, berikan cairan intravena jika perlu. Kolaborasi pemberian diuretik jika terjadi kelebihan cairan atau jika perlu. Ini tadi manajemen cairan. Selanjutnya adalah pemantauan cairan. Ada observasi, kemudian terpetik, dan edukasi. Nah, pada observasi ini tentu kita paham ya, ini observasi itu tanda-tanda vital. Jika pasien itu sangat dehidrasi banget, mungkin dilakukan per 4 jam atau per jam jika perlu ya. Kalau perlu dipasang monitor sehingga kita bisa mengukur setiap jam, tinggal catat. Kemudian monitor berat badan setiap harinya, kemudian monitor waktu pengisian kapiler setiap jam berapa, monitor elastisitas atau turgor kulit setiap berapa jam sekali, kemudian monitor jumlah warna berubah apa tidak urinnya berapa jam sekali, kemudian monitor kadar albumin atau protein albumin total misalnya per 3 hari atau per 4 hari, kemudian monitor hasil pemeriksaan serum, osmolaritas serum, hematokrit, natrium, kalium, bun tiap hari. Kemudian monitor intake dan output cairan tiap hari, kemudian berat badannya bagaimana, apakah ada penurunan apa tidak, identifikasi tanda-tanda hipervolemik, misalnya dyspnea, odim perifer, edem anasarka, GVVP-nya meningkat, GVP-nya meningkat, refleks hematojugular positif, kemudian berat badannya menurun dalam waktu singkat. Ini semua dihitung. Misalnya per berapa jam, kemudian identifikasi tanda-tanda hipovolemik, kemudian identifikasi faktor ketidakseimbangan cairan. Seperti ini ya guys. Jika ini kita semua lakukan, kita tentu akan centrang. Jangan lupa untuk dicentrang. Kemudian dijelaskan edukasi juga kepada pasien. Setiap kali kita melakukan pemantauan dijelaskan tujuannya seperti apa. Kemudian informasikan hasil pemantauannya jika perlu. Tapi jika tidak perlu atau tidak ditanya, ya dicatat saja. Itu menjadi rekam medis. Tetapi kalau saat kita mengukur intake output, tentu kita harus jelaskan, Bu, Pak, berapa cairan yang diminum, gitu, berapa habis minumnya.
Nah, ini tadi standar asuhan keperawatan resiko ketidakseimbangan cairan. Semoga bermanfaat, menjadikan bahan diskusi, kemudian menjadikan referensi pengetahuan kita bahwa pasien-pasien dengan mengalami gangguan pembedahan, kemudian trauma, luka bakar, kemudian asites, kemudian adanya obstruksi intestinal atau penyumbatan saluran cerna, kemudian ada peradangan pankreas, penyakit ginjal dan kelenjar lainnya, disfungsi intestinal, bisa menyebabkan adanya ketidakseimbangan kecairan. Maka dari itu kita harus bisa meminimalisir atau menjaga pasien tersebut agar dalam kondisi baik, agar tidak terjadi ketidakseimbangan cairan. Demikian, semoga bermanfaat.